Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang hari yang luar biasa sekali ya, pagi yang cerah, indah, dan kita semua insya Allah diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga hari yang sangat spesial karena kita berhasil undang Bapak kita yang satu ini yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi sebetulnya, Bapak yang sebetulnya kita tahu persis kesibukannya luar biasa. Ya, kita sudah kedatangan Bapak Dwi Larso yang merupakan Direktur Beasiswa dari LPDP. Seperti kita tahu beasiswa LPDP itu apa tuh? Beasiswa yang luar biasa dan beasiswa yang semua ingin ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali Pak Dwi. Gimana, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, Mbak. Luar biasa. Saya baru tahu loh ternyata Pak Dwi Larso ini penggemar olahraga baseball. Nanti kita ngobrol ya, Pak. Ya, kalau main sama teman-teman dulu di Amerika gitu. Sekarang anak yang main jadi. Dulu Bapak di Oregon ya, Pak ya? Oregon State saya 9 tahun. Suka naik gunung di sana karena tempatnya tempat outdoor ya. Keren. Yang pengen ke Amerika ya, Oregon salah satu pilihannya. Saya nggak ada di daftar universitas kita. Rankingnya belum masuk. Itu tuh nanti salah satu jadi pertanyaan tuh Pak. Aduh. Boleh tanya, saya bisa jawab. Aman. Pak. Sekolah saya aja nggak masuk gimana kan? Aduh, Bapak nih. Pak, ini gimana nih Bapak? Pandemi ini kan udah hampir 2 tahun ya. Pandemi COVID nih Pak. Ya. Ini mempengaruhi nggak Pak pengelolaan beasiswa LPDP? Pengaruh, tapi kita selalu melihat ini sebagai tantangan dan peluang. Jadi saya masuk LPDP memang pas di awal pandemi ya, bulan Mei 2020. Dan sebelum itu ada yang namanya persiapan keberangkatan dari penerima beasiswa LPDP yang siap-siap berangkat ke luar negeri dan dalam negeri, ada program dan ada penularan di situ, dan unfortunately ada juga yang tidak bisa ditolong begitu. Sehingga waktu saya masuk itu by default program kita freeze ya, program kita berhentikan. Tapi saya mikir-mikir, kita kan waktu saya masuk di Mei, kemudian di bulan Juni dengan teman-teman LPDP kita cerita pengembangan SDM kan tidak boleh berhenti ya hanya gara-gara pandemi. Yang kedua, tentunya kan pada saat itu kita juga belum tahu kapan pandemi akan selesai. Sampai sekarang pun kita belum tahu juga kapan selesai. Kan tidak bisa pengembangan SDM, kita akan kehilangan satu generasi untuk kita sekolahkan. Maka pada akhir bulan Juni sampai Agustus gitu, kita berjuang keras mengubah seluruh proses bisnis agar bisa dimanfaatkan, digunakan selama masa pandemi. Karena kan kita tidak bisa lagi melakukan face-to-face interview, kemudian rekrutmen yang kita datang kemana-mana begitu ya, ini tidak mungkin dilakukan lagi, sehingga kita mengandalkan online. Nah, pada bulan September kita bisa rekrut orang-orang yang terutama yang sudah punya letter of acceptance. Itu kawan-kawan yang perguruan tinggi utama dunia dan dosen-dosen yang sudah punya LOE dan dokter spesialis yang sudah punya LOE, kita rekrut, kita dapatlah sekitar 500 yang terselamatkan di 2020. Itu banyak dong. Banyak kan, tapi biasanya kan ribuan. Nah, kemudian kita teruskan proses peluang untuk melakukan perubahan proses bisnis, dan itu baru selesai dengan ada perubahan strategis dari Dewan Penyantun, peraturan-peraturan kita sesuaikan, maka itu baru selesai di bulan April kira-kira. Di launching sama Mas Menteri di akhir bulan April, Mei-nya kita buka, dan rekrutmennya kita mulai Juni. Itu rekrutmen pertama 2021 dan baru selesai. Nah, kira-kira ada 706 yang kita terima yang sudah punya LOE yang sekarang sudah berangkat ya, ke Amerika, ke Inggris, ke negara-negara yang memang sudah membolehkan mereka masuk, termasuk yang di Indonesia. Nah, ini kemudian kita teruskan bagi teman-teman yang belum punya LOE, letter of acceptance, baru selesai kira-kira minggu lalu dan akan kita umumkan minggu ini atau awal minggu depan untuk tahap 1. Tahap kedua udah kita set di bulan Agustus ini udah mulai rekrutmen lagi sampai bulan September, awal September. 8 September ya Pak ya? Deadline-nya 8 September 8 ya Pak? September. Ya, ini udah rutin. Nah, insya Allah nanti tahun depan sudah mulailah kita bisa jalankan di bulan Januari, Februari. Dan itu tanpa terpengaruh oleh pandemi karena seluruh proses bisnis sudah proven kita bisa lakukan
dari awal sampai akhir interviewnya online, tidak ada orang yang dalam satu kamar bersama. Nah, tentunya nanti kalau pandemi sudah mereda, kita bisa lakukan kombinasi antara online dan juga offline. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh rangkum sedikit, jadi 2021 ini sudah dibuka cycle pertama, tahap pertama yang kemarin berakhir itu di bulan apa itu, Pak? Bulan Juni ya. Bulan Juni, oke. Dan sekarang sedang masa pemilihan ya Pak ya? Prosesnya sudah selesai, tinggal kita putuskan hari ini kebetulan, dan kita umumkan entah hari ini atau besok atau lusa. Kita masih siap. Waduh, jadi siap-siap ini para pendaftar yang kemarin sudah mendaftar untuk cycle pertama ya Pak ya. Nah sekarang cycle kedua ini akan ditutup 8 September ya? 8 September, betul. Masih ada waktu itu. Itu untuk apa Pak? Untuk yang untuk seluruh program. Wah. Kita seluruh program ya. Program kita besar dan untuk diketahui S2, S3 yang masih kita kelola, plus kita mendukung program-program yang ada di Kemendikbudristek. Itu program-programnya sangat masif untuk kawan-kawan yang ada di S1, baik yang berminat ke Kampus Merdeka, programnya banyak sekali, dan juga pendidikan vokasi. Ada juga untuk yang kebudayaan. Nah, ini saya pikir peluangnya sangat besar karena tahun ini aja targetnya itu sampai 80.000 penerima. Tapi ini kan beasiswa short course ya. Untuk satu semester di luar negeri, untuk yang istilahnya bukan pertukaran pelajar, tapi mobility ya. Student mobility, yaitu di Eropa, di Amerika, di Singapura, di segala macam. Mereka udah dikurasi. Sangat masif. Kenapa? Karena bangsa ini selain butuh intelektual yang berpendidikan tinggi S2, S3, kita juga menyadari bahwa lulusan S1 kita masih punya masalah besar dalam employment. Nah, kita menyiapkan itu tentunya untuk mempersiapkan mereka, satu, lulusan S1 itu kalau memang mau lanjut S2 itu ada jalannya dan kita persiapkan. Baik yang mau kerja kita siapkan, mereka ada magang sertifikat, mereka punya program-program untuk yang jadi wirausaha, ada proyek wirausaha. Tentunya ini harusnya membantu rekrutmen maupun employment maupun menciptakan lapangan baru. Dan ini sangat kritis juga untuk Indonesia. Jadi kita LPDP di belakang untuk mensupport semua kegiatan yang baik ini. Luar biasa Pak, luar biasa. Berarti visi kita sama Pak, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk human capitalsnya Pak, luar biasa. Ya, luar biasa ini karena kita biasa di luar. Jadi kalau main baseball di luar, saya suka naik gunung juga, itu outdoor di luar, sepak bola juga di luar. Gitu. Luar biasa. Memang harus banyak main di luar, termasuk ke luar negeri, Mbak. Betul, betul. Itu yang makanya di IAIF kita juga selalu perjuangkan Pak. Makanya kita benar-benar juga waktu kemarin sama Pak, waktu kemarin kita mulai pandemi, langsung Pak, kita cari cara supaya teman-teman bisa ujian TOEFL bahkan dari rumah, sehingga tidak ada masalah untuk mengakses ujian TOEFL. Pak, memang yang TOEFL ini kreatif inovatif. Jadi tidak ada komplain untuk teman-teman yang ngambil TOEFL. Jadi katanya 3 hari juga bisa keluar nilainya. Bisa Pak, iya. Jadi bukan main. Saya ini kebetulan masih bulan Agustus. Jadi Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin memberi gambaran juga. Pergerakan kebangsaan, katakanlah yang kita ingat 1908, itu para pendidik zaman itu mengumpulkan uang dari kampung ke kampung gitu ya, untuk dikumpulkan untuk bisa menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa saat itu, untuk bisa bersekolah. Dan orang-orang yang bergerak ini adalah orang-orang yang anak-anak muda, terdidik, dan mereka punya wawasan global. Yes. Anda lihat sejarahnya ya, 1928 Sumpah Pemuda juga, 45 juga kalau kita representasinya Soekarno, Hatta begitu kan, itu kan orang-orang yang sangat punya pemikiran global ya. Bung Hatta apalagi kan sekolah di luar negeri, kemudian kembali membangun negeri, dan yang paling penting Mbak, mereka cinta tanah air. Betul, ya, ingin bangsa ini maju dan terus maju. Nah, inilah orang-orang intelektual yang kita cari. Maka itu kita mensyaratkan bahasa Inggris ini sebagai representasi dari kemampuan kita untuk bergaul, bekerja sama maupun berkompetisi di ranah global. Betul. Nah, ini yang perlu dipahami. Kami juga kadang-kadang dapat masukan kenapa yang di dalam negeri pun harus memakai
kemampuan bahasa Inggris gitu kan. Saya sadar betul bahwa saya kebetulan dosen ITB. Di ITB pun untuk master doktor kan juga disyaratkan kemampuan bahasa Betul, Inggris. iya. Ya, jadi kita ingin putra-putri terbaik bangsa terdidik ini punya wawasan global dan mampu bersaing, berkompetisi, bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di internasional gitu. Okay. Itu kira-kira mentalitas itu. Luar biasa, Pak. Aduh, benar-benar visi kita sama. Bapak, aku juga boleh nih ya, mohon izin buat share nih, Pak. Ternyata kalau berdasarkan nilai skor TOEFL ya, Pak ya, karena kita kan TOEFL itu kan ujian internasional ya, Pak ya, berstandar internasional. Ya. Bangsa Indonesia itu nggak terlalu jelek, Pak. Kita keren, tuh nilai keren. Nilai rata-rata kita tuh sekitar 473. Wah. Itu kita itu ada di atasnya Jepang. Jepang tuh cuma 462 loh. Oh gitu ya? Ya dia bahasanya kaku dia. Kita tuh di atasnya Jepang, di atasnya Thailand, di atasnya Arab, di atasnya Vietnam. Berarti saya keren dong dulu tes pertama 547. Keren banget itu mah. Itu di atas rata-rata. Maka itu diterima di Oregon State, tapi masih ditambah bahasa karena kurang 3 poin. Ya. Oh gitu. Karena 550 ya Pak ya. Jadi conditionally accepted. Jadi kalau melamar beasiswa LPDP nggak akan diterima itu. Nah itu pengalaman Bapak tuh sebetulnya berguna tuh Pak. Karena apa? Kalau kita ngelihat ya Pak ya banyak banget orang-orang yang mau daftar LPDP tapi mepet Pak. Jadi baru ambil TOEFL itu mungkin seminggu sebelum deadline-nya LPDP. Begitu dia lihat hasilnya ternyata tidak memenuhi syarat, bingung. Ya. Padahal harusnya dari jauh-jauh hari ya Pak ya. Memang kalau saya dulu persiapannya karena saya merasa uang saya mepet gitu. Saya itu kedua orang tua saya dua-duanya tidak lulus SD, jadi saya berjuang keras untuk bahasa Inggris ini. Inggris saya nilainya 9, 10 kalau di sekolah, tapi itu written ya, itu structure, itu grammar, jago lah bisa diapalin, logika kan itu. Tapi begitu listening kan mati kita. Jadi waktu saya ngambil TOEFL pertama itu, Mbak Diana, ini aku terus terang aja, saya sering cerita ke mahasiswa saya, teman-teman saya. Saya berjuang keras, jadi saya ikut les di mana-mana tuh, ada IIP di Bandung, ada di Jakarta, saya kejar les ya. Kemudian saya jadi dosen muda yang mengantar calon-calon mahasiswa MBA ITB dulu. Saya ngantar ke lab bahasa ITB. Jadi mereka dites, saya juga ikut dong, karena menjaga kan, ikut ya tes-tesan. Tahu tuh mulai dari merangkak dilihat 516, 525 begitu kan. Tapi kan belum tes ya, ini kan iseng-iseng ikut gitu. Jadi saya berjuang ya lama lah itu, memang persiapannya lama. Begitu agak yakin itu saya daftar. Dulu ada di Universitas IKIP ya, IKIP Bandung ya, UPI. UPI. Itu satu-satunya di Bandung. Iya ya. Emang. Saya daftar ke situ ya kan dengan niat lah wah ini udah pede gitu. Tapi saya nggak tahu kan skornya berapa karena belum pernah tes bener. Udah begitu listening kan kita belajar dari buku, dari teman-teman lab bahasa kan itu kamu harus expect the question dari melihat answer-nya kan. Jadi saya pelajari jawabannya apa. Wah ini kira-kira pertanyaannya seperti ini ya. Nomor 1, nomor 2 masih kekejar ya. Begitu nomor 3 udah bingung kita. Antara dengerin nggak ngerti gitu kan. Dengan melihat jawabannya, udahlah bubar jalan. Untung saya duduk di belakang banget, di depan itu ada seperti Mbak Diana gitu ya. Aku tahu perempuan karena rambutnya panjang, pakai baju putih. Cuman kan saya cuma tampak punggung aja karena dari belakang. Tapi nggak bolong kan punggungnya Pak? Nggak bolong. Takutnya bolong. Bersih, putih gitu. Saya cuma mengandalkan punggung itu aja, tiba-tiba muncul huruf C, huruf D. Wah, aku bingung-bingung ini antara C dan D. Wah, muncul tuh dari punggung itu huruf C. Saya jawab huruf C. Alhamdulillah ya, memang nggak top tapi nggak jelek-jelek amat listening-nya. Maka itu membuat saya skornya 547 itu karena begitu grammar saya hajar habis lah gitu. Pasti ada salahnya tapi banyak benernya. Nah, readingnya saya terbantu, Mbak. Ada satu itu urusan olahraga kalau nggak salah, readingnya. Yang satu lagi statistik, kan itu dunia saya. Jadi merasa yakin, suruh hitung rata-rata kan cepet ya, apa gitu. Jadi saya terbantu itu juga. Kalau reading kan, katanya kalau vocab kan nggak bisa dipelajari kan, Mbak Diana?
Ya kan nggak bisa dihafal kan, Betul, kita iya. ngapalin ini keluarnya yang lain kan gitu kan. Iya. Udahlah, lepas saja. Tapi untung saya yang reading comprehension banyak terbantu itu. Ya itu ceritanya. Satu-satunya saya ngambil TOEFL. Yang kedua tentunya di Oregon karena saya dites kan. Begitu 3 bulan itu katanya ini penting juga untuk teman-teman yang bahasa Inggris nih. Saya pelajaran di Amerika. Jadi waktu saya ke Amerika, saya diminta untuk mengambil kelas-kelas main-main lah gitu kan bahasa Inggris. Kemudian saya ada program namanya Conversan. Jadi saya dipartnerkan dengan orang Yunani, kemudian makan bareng, sepedaan bareng gitu ya, ngomong bahasa Inggris itu. Nah, katanya kalau sudah bisa mimpi dalam bahasa Inggris, nah itu kira-kira sudah keren kamu. Nilainya pasti skornya bagus. Luar Nah, biasa. saya memang betul, begitu saya mimpi bisa, loh kok mimpi bahasa Inggris ya? Biasanya kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Begitu dites ya udah lewat itu. 556 gitu atau 560 saya lupa lah skornya. Pokoknya udah lewat jauh. Itu hanya 2 bulan 3 bulan setelah masuk Amerika. Udah bisa mimpi bahasa Inggris. Nah, teman-teman saya skornya masih rendah. Kenapa ya? Padahal saya sudah mimpi ya. Gitu. Kenapa skornya masih kurang gitu? Ternyata mimpinya dengan perempuan Inggris jadi ya beda lagi. Waduh. Kan harus Jadi mimpi in English kan. Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah tahu ya sekarang salah satu rahasia untuk mendapatkan nilai TOEFL yang bagus itu ternyata rahasianya satu kata saja. Punggung. Oke, Pak. Tapi itu betul kok. Saya nggak ada harapan apa lagi kan bingung antara B atau C gitu kan. Ya cari apa halusinasi apa. Wah, kan harus nebak kita kan. Ya harus nebak gitu Pak. Kan. Ya itu tapi itu cerita nyata itu. Saya dan ini pelajarannya banyak Pak karena memang berdasarkan pengalamannya Pak Dwi ini ya memang kalau kita mau ambil TOEFL harus persiapan dengan baik dan kita juga di IAIF sebagai penyelenggara tunggal untuk TOEFL ITP kita juga bekerja sama dengan semua universitas di seluruh Indonesia Pak izin melapor tuh Pak dari Sabang sampai Merauke kita di Papua itu kita semuanya kita openi Pak istilahnya bahkan untuk dosen-dosen pun kita berikan teacher workshop supaya mereka ngajarkannya juga ngajarkan yang Papua di mana aja Mbak Diana? Kita ada di Unipa, terus kemudian kita juga kemarin teman-teman saya ke Sorong. Musamus ada nggak? Musamus ada ya. Merauke, dan kita tuh Merauke ada, ada. Jayapura pasti ada ya. Jayapura pasti ada. Keren. Berarti mereka nggak mesti kalau dari Merauke nggak mesti terbang ke Jayapura kan? Enggak lah. Oke. Apalagi sekarang online ya. Apalagi online, betul. Betul. Ya. Kita sekarang online di Ambon pun kita siap, Pak. Nggak masalah. Wonogiri mungkin nggak ada ya? Wonogiri onone soto, Pak. Ya, itu desa saya soalnya. Gitu. Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Silakan. Ini saya terkendali katanya dengan usia untuk ajukan beasiswa S3. Usia maksimal beasiswa S3 tuh memang berapa sih, Pak? Tega banget Bapak pakai usia maksimal. Saya masih boleh nggak nih, Pak? Saya udah mau... Ada beberapa program ya kan itu sesuai dengan programnya. Saya bisa buka kalau memang pertanyaannya spesifik. Tapi kira-kira kan kalau ini yang aku tergantung yang bertanya nih. Kalau yang bertanya ini dosen PNS saya tahu jawabannya. PNS betul PNS. Nah, bukan kalau PNS kan 40 ya PNS. Tapi kalau dosen ini kalau dosen nggak yang tanya? Dosen Pak. Nah, ini dosen ini memang ada masalah di tahun ini. Ini akan kita perbaiki. Kita itu antara LPDP dan Kemdikbud. Jadi ceritanya kan mulai tahun ini LPDP diberi amanah, diberi tugas sebenarnya untuk mendukung program-program yang ada di kementerian-kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, karena mereka adalah leading sektor untuk pendidikan. Kemudian ada Kemenak juga, kan kira-kira 20% pendidikan di Indonesia kan di bawah Kementerian Agama. LPDP juga mensupport dulu ada Kemenristek BRIN, tapi sekarang tinggal BRIN. Kita mendukung riset gitu kan. Nah, tentunya kebutuhan dari Kemdikbud Ristek itu tidak hanya mencetak S2 S3 tapi juga mencetak lulusan S1 yang bisa sekolah lanjut atau bisa bekerja dengan pekerjaan yang layak pantas atau menjadi wirausaha. Ini tantangan besar di bangsa ini. Karena konon kabarnya yang unemployment lulusan perguruan tinggi itu growth-nya paling besar di antara golongan lain.
Nah, angkanya mungkin hanya 20% yang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pantas. Ini harus diadres. Maka itu program dari Mas Menteri, termasuk kampus Merdeka, pendidikan vokasi harus kita support agar menyiapkan mereka supaya tidak menjadi masalah, tapi harus menjadi solusi bagi bangsa ini. Nah, kemudian program-program itu mulai tahun 2020 sebenarnya karena pandemi kita mengirim ribuan mahasiswa S1 untuk membantu proses pendidikan SD SMP yang terganggu karena pandemi. Nah, itu makin masif di tahun 2021 dengan program-program student mobility ke luar negeri maupun dalam negeri, kemudian ada magang bersertifikat, kemudian nanti akan ada proyek wirausaha segala macam yang didukung sepenuhnya oleh LPDP. Nah, karena mereka menjalankan ini, maka khusus beasiswa S2, S3 yang untuk pendidik itu kira-kira leading sektornya dari Kemdikbudristek. Nah, pada awalnya itu batasnya karena Kemdikbudristek punya peraturan menteri sendiri, maka batasnya yang dulunya di LPDP 47 menjadi 40. Itu rekrutmen yang tahun ini ya, awal tahun ini. Nah, tentunya ada komplain, ada masukan, dan kami juga sampaikan diskusi, dan kira-kira akan ada berita bagus bahwa untuk yang berikutnya batas umur itu akan dirilekskan. Saya tidak mau nyebut angkanya berapa, tapi akan dirilekskan. Kalau LPDP kan untuk dosen itu batasnya sampai 47 umurnya. Itu kira-kira. Jadi itu apa yang terjadi di tahun ini, sehingga teman-teman, loh kok jadi 40? Padahal saya udah nunggu-nunggu dari umur 42 gitu kan, masih lama gitu. Sekarang jadi 40 gitu. Itu jadi yang terjadi. Jadi biasa perubahan selalu. Tapi jadi jangan berdasarkan ini acara ini pagi hari ini pengumuman penting nih, dengar nih. Menurut Pak Dwi Larso, jadi jangan khawatir karena itu akan kemungkinan diubah ya Pak ya. Ya, kemungkinan besar diubah karena saya udah kontak dengan petinggi yang dari Kemdikbudristek. Ya. Iya, Bapak Ibu yang ini saya banyak nih yang bertanya nih di kolom chat nih ya, yang mengenai batas umur. Terutama yang dosen ya Ibu, dosen PNS ya. Yang dosen PNS jangan khawatir tuh, Bapak Ibu sekalian ya, karena Pak Dwi persiapkan bilang, bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya baik-baik. Persiapkan. Jadi masih ada waktu persiapkan, tapi tetap aku nggak bisa daftar deh Pak, kayaknya umurku wis